Oke, welcome di Cidramas Official. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di KBM SMK Room. Oke, kali ini kita akan membahas tentang gambar teknik untuk kelas 10 SMK ya, C2A. Oke, tujuan pembelajaran untuk gambar teknik yang pertama, siswa dapat mengetahui standar gambar teknik. Yang kedua, siswa dapat menggambar perspektif, proyeksi, pandangan, dan potongan. Oke, yang pertama kita akan mengenal alat gambar. Yang pertama, kertas gambar. Nah, perlu dipahami bahwa kertas gambar ini mulai A0 sampai A5. Sini yang akan kita gunakan dalam pelajaran adalah A3 dan A4. A3 dengan ukuran 420 ini dalam bentuk milimeter kali 297 milimeter. Sedangkan A4 297 milimeter panjangnya ya, kemudian kali lebarnya 210 milimeter. Dengan garis tepi untuk A3 20 mm atau 2 cm dan kanan dan kiri 2 cm. Kiri 2 cm, kanan 2 cm. Sedangkan A4 15 mm atau 1,5 cm dan 0,5 cm atau 5 mm. Lanjut mengenal alat gambar. Pensil dan pena, pensil batang yang bisa kita raut, rapido, pensil. Kemudian berikutnya adalah penggaris, ada mister. Terus kemudian ada penggaris segitiga sepasang. Jangka sudah dihafalkan. Sablon atau mal. Lanjut busur. Kemudian standarisasi huruf dan angka. Yang pertama, jelas, seragam. Huruf dan gambar teknik senantiasa menjadi cara untuk menentukan maksud dan tujuan gambar teknik yang bersangkutan sejelas-jelasnya. Huruf dan angka gambar teknik juga menjadi hiasan bagi gambar teknik itu. Itu posisi gambar maupun huruf dan angka perlu diatur sedemikian rupa sehingga mudah dibaca. Huruf dan angka tersebut dapat dibuat tegak atau miring. Standarisasi gambar teknik. Standarisasi gambar garis gambar membuat batas dari bentuk suatu benda dan gambar. Garis bayangan adalah berupa garis putus-putus dengan ketebalan setengah tebal dari garis biasa. Digunakan untuk membuat batas suatu benda yang tidak tampak langsung oleh mata. Garis hati berupa garis strip titik digunakan untuk menunjukkan sumbu suatu benda yang digambar, setengah dari garis biasa. Garis ukuran berupa garis tipis-tipis dengan ketebalan setengah dari tebal garis biasa. Garis potong adalah garis strip strip dengan tebalan setengah tebal garis biasa. Penggunaan garis tebal digunakan garis tepi, bisa pakai 0,5 mm. Garis tipis bisa memakai 0,2, 0,3. Garis bebas, garis fungsinya di sini, fungsinya garis tepi, garis tebal untuk garis tepi, garis gambar. Sedangkan garis tipis bisa garis layar, garis ukur, garis arsir, garis batas, dan yang fungsinya garis bebas, fungsinya garis potong dan sebagainya. Cermati ya, garis gores, garis benda yang tidak kelihatan. Penggunaan garis ini bisa dipahami garis titik, garis sumbu,
garis simetri lingkaran jarak. Garis bertitik yang dipertebal adalah garis bidang potong. Garis titik tebal menunjukkan garis permukaan yang dapat diperlakukan khusus garis tengah. Baik, garis yang berhimpit. Bila dua garis atau lebih yang berbeda-beda jenisnya berhimpit, maka pengaruhnya tidak sesuai dengan prioritas skala berikut. Garis gambar, garis tebal kontinu, bisa garis tidak tampak, garis sedang jenis D, garis potong, garis bertitik yang dipertebal ujungnya dan tempat-tempat perubahan arah, jenis F, garis sumbu, garis bertitik E, garis bantu, garis ukur, dan garis dan lanjut. Skala gambar. Nah, ini skala pembesaran. Pembesaran digunakan untuk gambar dibuat lebih besar. Skala penuh digunakan bila mana gambar dibuat sama besar. Skala pengisian bila antara gambar lebih kecil dari benda yang digambar atau bagian yang digambar. Tingkat pengecilan. Menjadi A4 dari A3 10%. Tingkat pembesaran 41,4% dari A4 ke A3. Ya, ini lebar garis dapat dipilih. Pengecilan dan pembesaran lebar garis normal yang diinginkan muncul lebar dalam satuan milimeter. Kita dipelajari A3 ke A4 itu kecil dari 0,3, kalau digambar di A4 jadi 0,25, 0,50 jadi 0,35, 0,50, 1 menjadi 0,70. Dan diperkecil 5 jadi 3,5, 1 jadi 5, dan terusnya. Tinggi tulisannya ya. Oke, sekarang masuk ke gambar perspektif. Apa sih gambar perspektif itu? Gambar perspektif adalah sebuah gambar yang dibuat sesuai dengan pandangan mata oleh manusia. Adalah sebuah gambar yang dibuat sesuai dengan pandangan mata oleh manusia. Pandangan manusia biasanya melihat suatu objek benda. Ini ada beberapa. Yang pertama, perspektif dengan satu titik hilang. Apa yang dimaksud satu titik hilang ini? Gambar perspektif yang terjadi saat sebuah objek dilihat dengan garis pusat pandangan tegak lurus berhadap salah satu permukaannya ya, dari satu titik. Kemudian dua titik hilang, mengambil objek dengan menggunakan dua titik hilang yang terletak jauhan di sebelah kanan dan kiri pada garis cakrawala. Sebelah sana, dari sudut pandang kita hilang. Tiga titik hilang adalah penggunaannya pada titik untuk membuat sebuah garis antara pembatas suatu objek. Oke, lanjut menggambar proyeksi, yaitu gambar bayangan atau konsep suatu benda yang mana dapat kita ketahui tentang kebebasan suatu objek secara matematis. Terdiri dari proyeksi isometri, proyeksi vektorial ya, ini terdiri dari proyeksi isometri, trigonometri, dan miring. Oke, apa yang dimaksud dengan proyeksi vektorial? Yaitu suatu cara menambahkan gambar secara 3 dimensi dalam satu bidang gambar atau gambar yang 2 dimensi. Yang pertama dari proyeksi aksonometri, suatu gambar secara 3 dimensi. Yang pertama jenisnya adalah proyeksi isometri. Jadi jenis proyeksi aksonometri adalah yang pertama isometri. Jadi apa sih yang dimaksud dengan proyeksi isometri?
proyeksi simetri adalah merupakan perbandingan panjang ketiga suku X pas ini, C dan Z 1:1:1. Jadi dalam artian pada garis gambar 30 derajat sebelah X dan Z 30 derajat. Jadi gambarnya totalnya kemiringannya 30 derajat sebelah kanan, berarti 30 derajat, tinggal letak gambarnya 120 derajat. Ini adalah isometri, sedangkan dimetri adalah ini kemiringannya 7 derajat, sedangkan sebelah kanan 40 derajat. Ini dipahami perbandingan antara ini 7 derajat 1:8. Lanjut ke proyeksi trimerti yang di sini, yaitu 1:3. Kemiringan sisi yang berbeda mempunyai perbandingan 1:11 dengan panjang seperluas, dengan kemiringan 1:3. Oke, lanjut. 45 derajat untuk kemiringan sisi yang berbeda. Ini ya, 45 derajat sebelah. Oke, menggambar proyeksi sudah. Sekarang menggambar pandangan, macam-macam pandangan. Yang pertama adalah pandangan proyeksi Eropa atau disebut dengan proyeksi kuadran 1. Disebut proyeksi Eropa atau disebut proyeksi juga proyeksi kuadran 1. Letaknya terbalik dari arah pandangan. Coba kita perhatikan gambar ini. Jadi tampak depan itu malah dari belakang, tampak depan. Jangan tampak atas dan bawahnya. Kemudian ini sumbu ya, X, Y, Z. Jadi gambar ini jika kita proyection ke Eropa menjadi tampak depan, gambar dari belakang. Ini kirinya. Nah, di sebelah sini kalau kita gambar dari depan ini sebelah kanan, maka kalau proyeksi Eropa ini menjadi sebelah kiri. Ini tampak. Kalau depan, kalau depan kita lihat dari sini, jadi dia proyeksi yang terbalik pandangannya. Jadi dari sana, dari belakang ini tampak depan. Atas ini kemudian proyeksi Amerika atau disebut juga dengan proyeksi kuadran 3. Ini seperti yang proyeksi Amerika ini letak bedanya sama dengan arah pandangan kita seperti gambar. Ini tampak depan seperti kanan sebelah sini. Atas. Oke. Simbol dari proyeksi Amerika, simbol dari proyeksi Eropa. Kalau menggambar mana? Lanjut ke gambar potongan. Gambar potongan tulisan fungsi menjelaskan bagian gambar benda yang tidak kelihatan. Tuh gambar 16A. Gambar A memperlihatkan sebuah benda pada bagian yang tidak kelihatan. Jika ini dinyatakan dengan garis kuadrat sudah dipotong, maka bentuk di dalamnya akan lebih jelas. Gambar 16B memperlihatkan cara memotongnya. C ini sisa bagian yang menutupi. Nah, dari sisa inilah yang diproyeksikan ke bidang potong. Karena saya sebut dengan yang D ini. Jadi
Kemudian cara-cara membuat potongan. Pertama, potongan satu bidang, potongan oleh bidang potong melalui garis bumbu datar. Yang kedua, potongan yang tidak melalui garis bumbu datar. Potongan yang melalui Oke, lanjut. Etiket gambar. Fungsi adalah memuat tentang data-data informasi gambar sehingga memudahkan membaca dan mengambil. Yang pertama, model sekolah dari mesin otomotif. Untuk gambar instansi dengan ukuran panjang 185. Ini gambar tanggal penggambarnya siapa, periksa, dilihat, menyetujui. Kemudian model penunjukan proyeksi, ya ini proyeksi apa, balikan, manifestasi. Oke, terima kasih untuk menyaksikan video gambar teknik